Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Jihao. Tubuh Jixia berkedut kesakitan. Api menempel erat di kulitnya di sekitar luka cambuk sedalam tulang itu, gumpalan api kecil berkedip-kedip melalui tulang Jixia, yang berwarna merah keemasan samar, dan mengeluarkan suara letupan. Jihao telah mulai mempelajari banyak sihir dari para pendeta magus itu sejak dia masih kecil, oleh karena itu, dia sekarang adalah anak yang cukup berpengetahuan. Pengetahuannya memungkinkan dia untuk mengetahui dengan jelas bahwa suara letupan semacam ini dibuat oleh tulang ketika sumsum tulang telah dimurnikan dari tulang oleh beberapa api khusus. Itu pasti sangat menyakitkan, dibandingkan dengan rasa sakit yang bahkan dikuliti hidup-hidup atau tulang yang patah, tidak dapat dibandingkan. Tubuh Jixia yang tinggi dan berotot berkedut karena rasa sakit yang luar biasa ini, keringat dingin mengalir dari seluruh tubuhnya dalam aliran, namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda menangis karena kelemahan atau memohon untuk diselamatkan, dia hanya menatap langsung ke mata pemuda yang bangga itu, dan berkata dengan nada yang kata demi kata, Hao adalah anakku, dia tidak akan pernah melakukan hal-hal seperti yang kamu katakan. Dengan tubuhnya sangat bergetar, Jixia berteriak keras, bunuh orang lain demi harta dan kekayaan, melarikan diri dari kejahatan, hal-hal seperti itu, Hao tidak akan pernah melakukannya. Pemuda itu tersenyum dingin, lalu sedikit melambaikan tangan kanannya, seiring dengan gerakannya, cambuk merah menyala sepanjang lebih dari 20 zangs, setebal jari kelingking, menukik ke bawah, sambil memunculkan suara yang menusuk telinga, dan dengan keras menghantam punggung Jixia. Pukulan ini secara tak terduga kuat. Meskipun Jixia memiliki kekuatan seorang magi senior dan tubuh yang sangat keras yang bahkan lebih keras dari baja ratusan, atau bahkan ribuan kali, cambuk tipis itu masih menembus kulitnya dan meledakkan otot-ototnya berkeping-keping. Jixia menggeram kesakitan. Kali ini pemuda itu mencambuk lebih keras dari sebelumnya. Tidak hanya sepotong besar otot yang dicambuk yang terbang menjauh dari punggung Jixia, beberapa tulang juga retak oleh cambuk, api perlahan mengebor ke tulangnya bersama dengan retakan itu, dan membakar sumsumnya. Jihao berdiri di dinding pagar Coldstream Valley, dengan jelas melihat semua ini dari jarak jauh. Membunuh orang lain untuk harta dan kekayaan, melarikan diri dari kejahatan. Apakah pemuda tampan, yang telah menunggangi punggung kilin yang berapi-api dan melayang tinggi di udara, hanya membicarakannya seperti ini? Jihao kemudian mengarahkan pandangannya ke lembah, dan mencoba untuk memiliki penglihatan yang lebih baik. Tiba-tiba, kemarahan menyembur ke kepalanya dari hatinya. Pupil matanya berubah menjadi merah darah. Cahaya merah darah yang terang, yang begitu terang sehingga seolah-olah bisa disentuh dengan tangan, melesat keluar dari pupil matanya sejauh 3 kaki. Kekuatan alam yang mengelilingi lembah aliran dingin mulai bergerak cepat. Semua tetesan hujan di dalam area dalam radius 10 mil, tiba-tiba membeku di udara, setelah itu mereka tertiup angin puyuh yang tak terlihat dan mulai berputar di sekitar Jihao dengan cepat. Tetesan hujan yang membeku merobek udara, menyebabkan suara mendesis yang keras. Dan emas Jihao mulai berputar cepat di ruang spiritual Jihao, dan mengirimkan kekuatan yang terkandung di dalamnya seperti banjir. Di belakang tubuh Jihao, bola cahaya berapi-api merah keemasan tiba-tiba menyembur keluar, di dalamnya. 2 pupil gagak api berkobar dengan mengamuk. Semua perubahan supranatural ini telah terjadi di luar lembah sungai dingin, di dalam lembah, hujan masih hujan dan angin masih angin, tidak ada yang memperhatikan apa yang terjadi di luar lembah. Men, siapa orang ini? Jihao mengarahkan jarinya ke pemuda tampan itu dan bertanya. Penjaga saudara laki-laki ketujuh Men, Pulian. Pria yang menjijikkan. Mengapa dia datang ke sini? Jika mereka mengira aku terbunuh, bukankah seharusnya kakak laki-lakiku mengirim orang untuk menyelidiki ini? Jawab Men sambil memunculkan matanya. Dia kemudian menunjuk ke arah Jixia dan bertanya pada Jihao, Jihao, siapa dia? Abaku. Jihao menggeram dengan suara yang dalam, lalu mengarahkan jarinya ke seorang wanita cantik, yang terbaring di lumpur di belakang Jixia, dan terus-menerus muntah darah, dan berkata dengan cemberut dengan gigi menggertakkan, itu amaku, abaku kuat dan kuat, dia bisa menerima pukulan, tapi amaku.
Saat ini, Pulian sedang menatap Jixia dengan cemooh, dan berkata dengan nada ceroboh, aku tidak datang ke sini untuk berdebat denganmu. Saya datang hanya untuk memberitahu Anda bahwa Jihao telah membunuh seseorang yang seharusnya tidak dia miliki, oleh karena itu, dia harus mati. Tapi, hanya dia saja tidak cukup, dia harus membayar lebih untuk kejahatannya. Jixia berjuang dengan marah, namun, dua prajurit dengan baju besi merah menekannya dengan keras ke tanah, tidak memberikan sedikit pun ruang baginya untuk menggerakkan tubuhnya. Jihao tidak akan pernah melakukan hal-hal seperti itu. Meraung Jixia, Pulian mencibir dan berkata, kami memiliki bukti otentik untuk itu. Bunuh wanita ini dulu. Gunakan hukuman, membelah tubuh dengan 5 binatang, padanya. Saya ingin melihat apakah, setelah wanita ini dicabik-cabik menjadi beberapa bagian, apakah dia akan secantik dan semenarik sekarang. Beberapa prajurit yang telah menunggangi punggung naga berapi-api melompat dari binatang berkuda mereka, memegang rantai merah seukuran ibu jari yang terus-menerus menyemburkan api, dan berjalan menuju King Fu dengan langkah besar. Beberapa naga banjir yang berapi-api mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi dan meraung ke langit dengan penuh semangat, memuntahkan percikan api dari waktu ke waktu. Memisahkan tubuh dengan 5 binatang, hukuman. Gumam si Wen Ming tidak suka, ini adalah hukuman yang telah ditemukan di zaman kuno, digunakan oleh Kaisar Xuan Yuan ketika dia membunuh iblis besar, Ciyu. Kaisar Xuan Yuan telah menghapus hukuman ini sejak lama, karena terlalu kejam, sampai-sampai bahkan melukai kebaikan alami dunia ini. Penalti, membelah tubuh dengan 5 binatang. Bahkan kulit Jihao telah berubah menjadi warna merah. Apa? Penalti, membelah tubuh dengan 5 binatang. Inilah yang orang sebut pemotongan oleh 5 kuda, di kehidupan sebelumnya. Bagaimana King Fu bisa menerima siksaan brutal seperti itu? Mati. Jihao mengeluarkan raungan keras dan menghentakkan kakinya dengan keras ke tanah. Tiba-tiba, semua awan gelap di langit turun dari udara oleh ratusan zang, seolah-olah langit telah runtuh. Angin kencang menggulung tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya yang telah berputar cepat dengan berkas cahaya perak, bertiup ke arah lembah aliran dingin dari segala arah. Lembah aliran dingin tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya perak yang berkedip, bersamaan dengan itu, tetesan hujan beku yang tak terhitung jumlahnya melesat turun dari langit. Pemandangan itu tampak seperti ratusan ribu belalang menyapu seluruh langit, memberikan perasaan mengerikan, seolah-olah itu adalah akhir dunia. Berhenti sejenak, Pulian tertawa terbahak-bahak dengan wajah mencemooh. Dia membuka mulutnya dan sedikit menghirup sesuap udara. Teratai putih seukuran kepalan tangan, yang telah memancarkan cahaya putih redup, perlahan muncul dari mulut ini. Dalam rentang beberapa napas, teratai putih mengembang menjadi seukuran mangkuk, mengeluarkan puluhan zang dalam radius bola cahaya putih terang, dan menyelimuti Pulian dan semua prajurit di sampingnya. Tetesan hujan beku yang tak terhitung jumlahnya menghantam cahaya putih yang dipancarkan oleh teratai putih, bersama dengan suara desir. Riak cahaya muncul di lingkup cahaya, tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak setelah mengenai cahaya putih, menyebabkan ledakan yang dalam. Cahaya putih mulai bergetar hebat, segera, area yang telah diselimuti oleh cahaya putih, yang awalnya radius 50 zang, menyusut menjadi 45 zang dalam radius. Pulian menoleh dan menatap Jihao dengan wajah yang sulit dipercaya. Dia dengan jelas melihat wajah Jihao yang muda dan lembut, tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan keras, "Nak, berapa umurmu? Bagaimana kamu bisa mengguncang rohku teratai putih?" Jihao mengangkat kepalanya dan menggeram hebat ke arah langit, tiba-tiba melesat keluar dan meninggalkan jejak cahaya berapi-api sepanjang 1 mil di belakang, lalu mendarat dengan keras di samping King Fu, yang telah terbaring di tanah dan tidak bisa berhenti muntah darah. Jihao mengirim serangkaian simbol mantra dengan kekuatan, mantra dan dengan 9 kata rahasia, dari telapak tangannya ke tubuh King Fu, seiring dengan gerakannya, energi kekuatan hidup alami dari daerah sekitarnya mulai berkumpul ke arah King Fu dan menyembur ke tubuhnya. Apakah masalah besar untuk bisa mengguncang teratai putih rohmu? Jihao mencibir dan berkata, pada saat yang sama, dia mengeluarkan tablet merah yang sangat kuat, yang belum dia berikan kembali kepada Men-Men. Biasanya, setelah melepaskan daya sekali, tablet ini harus berjemur di bawah sinar matahari sepanjang hari untuk diisi ulang sepenuhnya, sebelum dapat digunakan kembali. Namun,
Ji Hao telah meletakkannya dengan Mar, Crow dan peta kulit. Dengan kekuatan keduanya, tablet sekarang dapat diisi ulang setiap beberapa jam. Pulian berteriak serak begitu Pulian melihat tablet ini. Beraninya kamu. Kamu membunuh Men-Men, dan sekarang kamu memanfaatkannya. Diikuti oleh ledakan yang menggelegar, teratai putih Pulian tiba-tiba hancur oleh kekuatan yang mengerikan. Men-Men melesat ke arah Pulian sambil berteriak keras. Seperti binatang prasejarah wanita gila, dia mengangkat kakinya di depan Pulian dan melemparkan tendangan ke arah dada Pulian dengan seluruh kekuatannya. Setelah ledakan, jubah merah panjang yang memiliki kekuatan pertahanan yang cukup kuat, tiba-tiba hancur berkeping-keping, serta baju besi ketat yang dikenakan Pulian di bawah jubahnya. Dadanya menjadi sangat berlubang, dan darah langsung menyembur keluar dari mulutnya. Pulian dikirim terbang oleh tendangan Men-Men sejauh puluhan mil, dan bahkan tidak bisa mengerang kesakitan. Pada saat berikutnya, lampu merah melintas di tablet yang dibawa di tangan Ji Hao. Seberkas cahaya merah yang menusuk mata kemudian melesat keluar dari tablet, dan melelehkan kepala beberapa penjaga itu, yang telah memegang rantai dan berjalan menuju King Fu. Para penjaga ini meninggal bahkan sebelum senyum jahat di wajah mereka memudar. Penjaga lain, yang telah menunggangi naga banjir yang berapi-api, tiba-tiba berteriak ketika dia melihat ini, beraninya kamu bunuh penjaga para dewa, Zhu, penjaga keluarga Zhurong. Men-Men bergegas menghampiri prajurit itu, menamparnya ke udara setinggi lebih dari 300 zang. Ji Hao membantu King Fu bangkit dari tanah, mengirimnya ke beberapa wanita klan gagak api, dan menyuruh mereka membawanya kembali ke rumah. Luka King Fu parah, tetapi dia adalah seorang pendeta magus sendiri, yang telah menguasai keterampilan membuat obat dan sihir penyembuhan. Selama dia bisa beristirahat dengan baik untuk sementara waktu, luka-luka itu tidak akan menjadi masalah. Jisia dengan gemetar berjuang kembali dari tanah, tertawa terbahak-bahak, lalu melemparkan tamparan keras ke arah penjaga, yang telah menekannya ke tanah, dan mengirim penjaga itu terbang hampir 1 mil jauhnya. Semua gigi penjaga hancur berkeping-keping oleh kekuatan Jisia, dan dimuntahkan keluar dari mulutnya bersama dengan darah. Pulian terbang kembali dengan wajah gelap parah. Teratai putih berputar-putar di sekitar dadanya, melepaskan berkas cahaya putih, yang terus-menerus mengebor luka berlubang di dadanya. Seiring dengan suara retak tulang kecil, dada Pulian yang berlubang perlahan mengembang kembali, dan lukanya sembuh dengan cepat. Pulian melirik beberapa mayat para penjaga, dengan wajah muram, lalu tiba-tiba meraung ke arah Ji Hao. Beraninya kamu. Tepat setelah dia mengeluarkan beberapa kata ini, Men-Men bergegas ke Pulian, meraih lengannya dengan kedua tangannya, menariknya ke udara dan menghancurkannya dengan keras ke tanah. Tanah bergetar hebat, dan seluruh tubuh Pulian bertatahkan ke tanah, sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya sekali lagi. Beraninya kamu. Men-Men menginjak wajah tampan Pulia sambil berteriak kasar, Ji Hao menyelamatkan hidupku. Siapa yang mengirimmu ke klannya untuk menggertak orang tuanya? Pulian membuka mulutnya tertegun beberapa saat, lalu berteriak sambil menatap Men-Men, apakah dia menyelamatkanmu? Bagaimana itu bisa terjadi? Kudengar Ji Hao berkolusi dengan monster-monster yang datang dari luar Southern Wasteland, membunuhmu demi kekayaan, itu sebabnya aku membawa penjaga dan datang ke sini. Sebelum dia menyelesaikan pidatonya, Men-Men mengangkat kakinya dan menginjak wajahnya sekali lagi. Wajah Pulian yang awalnya tampan dan halus sekarang menjadi hancur dan rata, mulut, mata, dan hidungnya semuanya bengkok, dan seluruh wajahnya berlumuran darah, yang bahkan tidak bisa mengeluarkan kalimat lengkap. Apa yang bisa dia lakukan saat ini selain hanya mengeluarkan erangan yang sangat teredam? Wajahnya berkedut parah, dan pupil matanya, yang dipenuhi darah, juga penuh ketakutan dan kebencian. Dia telah mendengar beberapa reputasi baik manusia sebelumnya, dan tahu bahwa dalam banyak situasi manusia berarti masalah neraka. Namun, ini adalah pertama kalinya Pulian secara langsung berurusan dengan Men-Men. Dia bahkan tidak pernah bermimpi bahwa Men-Men sebenarnya jauh lebih dari sekadar masalah. Dia sebenarnya adalah mimpi buruk mutlak. Bagaimana dia bisa mengalahkan orang lain begitu keras hanya karena kesalahpahaman sederhana? Ini terlalu tidak masuk akal. Ji Hao memeriksa luka Jisia, terutama luka cambuk sedalam tulang di punggungnya. Dia kemudian berjalan ke arah Pulian dengan wajah masam, meraih lehernya dan menariknya dari tanah,
melemparkan pukulan ke perut bagian bawahnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pulian melolong kesakitan. Dia merasa bahwa tinju Jihao seperti tiang besi merah bersinar, yang telah menusuk perutnya dan membakar semua organ dalamnya. Dia kehilangan penglihatannya dan jatuh ke dalam kegelapan, lalu seluruh tubuhnya mulai berkedut intens, teratai putih yang tadinya melayang di dadanya mulai gemetar karena kehilangan kesadaran, hingga akhirnya teratai hampir runtuh. Beraninya kamu meninjuku. Pulian telah kehilangan nyali untuk melihat wajah Men-Men, tetapi dia masih berpikir dia memiliki keunggulan mental yang definitif atas Jihao. Dia berteriak serak sambil memuntahkan gelembung darah dari waktu ke waktu. Beraninya kamu meninjuku. Kamu orang barbar yang rendah. Beraninya, kamu mengalahkan kurir negara Zurong, negara para dewa. Anda, mendengar kutukan Pulian, Jihao dengan gesit menyentak pisau berbentuk tanduk dari sekitar pinggang klan gagak api yang telah berdiri di sampingnya. Pisau buatan batu sepanjang 3 kaki itu telah dikilap tajam dan bersinar, bermandikan darah selama bertahun-tahun, memberi pisau tajam yang terbuat dari batu cian ini cahaya merah darah samar, yang telah bersinar di tepinya. Jihao mengirim sedikit jejak kekuatan ke dalam pisau, dan di detik berikutnya, dia menusuk pisau berbentuk tanduk itu ke perut bagian bawah Pulian. Jihao memiliki pemahaman yang baik tentang tubuh manusia. Ketika dia menusuk pisau ke tubuh Pulian, dia dengan hati-hati menghindari semua organ dalam vital di area itu, hanya menembus 2 lapisan otot, yang tidak akan membawa bahaya serius. Ujung pisau kemudian dibor dari punggung Pulian. Namun, Pulian melihat bahwa Jihao tiba-tiba menusuk pisau yang begitu panjang ke tubuhnya sendiri, dengan jelas merasakan betapa keras dan dinginnya pisau ini dengan tubuhnya sendiri. Dia merasa hatinya hancur menjadi abu, lalu mulai menggerakkan tubuhnya dengan gila-gilaan seperti ikan yang akan mati. Suara aneh keluar dari tenggorokan Pulian. Dia menunjukkan bagian putih matanya, sambil menatap Jihao dengan wajah yang sangat ketakutan. Tiba-tiba, bau keluar dari sela-sela kakinya. Pria ini kencing dan buang air besar pada dirinya sendiri, dengan ketakutan yang luar biasa. Sangat menjijikkan. Dasar, teriak Men-Men sambil melangkah mundur dengan jijik. Dia kemudian mengerutkan kening dan berteriak ke arah penjaga lainnya dengan wajah dingin, kamu. Sekelompok hal bodoh, kemarilah ke sini dan bicaralah. Siapa yang mengirimmu ke sini? Dan siapa yang menyuruhmu memukuli orang tua Jihao? Puluhan penjaga, yang telah menunggangi punggung naga banjir yang berapi-api, dan melayang di udara, telah melompat turun dari punggung binatang berkuda mereka dan dengan gemetar berlutut di tanah sejak lama. Semua naga banjir yang berapi-api yang bangga dan bersemangat itu sekarang meringkuk di tanah, dan diam-diam berbaring di belakang punggung penunggang mereka, bahkan tidak berani bergerak. Setelah para penjaga ini mendengar Men-Men, pemimpin para penjaga ini, yang sangat tinggi dan kokoh, mencapai ketinggian 5 meter, dan memiliki tanduk merah yang terletak di dahinya, langsung berdiri dari tanah, mengambil 2 langkah ke depan, lalu berlutut dengan berat di depan Men-Men, dengan kepala tertunduk di tanah. Men-Men, tuan muda kami hanya mengikuti perintah kami, yaitu datang ke sini bersama Pulian. Kami bukan penjaga langsung Pangeran Ketujuh. Beberapa penjaga langsung itu, semuanya dibunuh oleh teman muda ini di sini. Penjaga bertanduk dan berotot berkata dengan suara teredam, kami tidak pernah menggertak klan-klan gagak api ini. Pulian dengan erat meraih gagang pisau tajam, yang tertancap di perut bagian bawahnya, sambil berteriak gila dan riuh. Beraninya kamu membunuh pengawal Pangeran Ketujuh. Beraninya kamu mencoba membunuhku. Kalian semua akan mati. Mati. Laki-laki. Aku bersama Pangeran Ketujuh. Bagaimana kamu bisa bersama seseorang di luar keluargamu, yang mencoba membunuhku? Pisau tajam di dalam tubuhnya sepertinya telah benar-benar menghancurkan Pulian. Dia kemudian berteriak dengan suara aneh dan bernada tinggi, saya mendapat perintah resmi dari Pangeran Ketujuh, dia memerintahkan saya untuk datang ke sini dan menyelesaikan semuanya. Jika kamu membunuhku, kamu akan bertarung melawan Pangeran Ketujuh. Men-Men Pangeran Ketujuh adalah kakak laki-lakimu, bagaimana kamu bisa berkolusi dengan orang luar dan mencoba membunuhku? Bagaimana kamu bisa? Men-Men menamparkan wajahnya dengan keras di wajah Po Lian tanpa ragu-ragu, lalu berteriak kasar padanya, apa masalah besar tentang penjaga saudara laki-laki ketujuhku? Jika aku ingin membunuhmu, maka aku akan membunuhmu.
Oi, saya tidak tahu banyak tentang urusan keluarga, tetapi ini adalah wilayah timur laut. Saya tidak berpikir area ini adalah tanggung jawab saudara laki-laki ketujuh saya, itu harus menjadi tanggung jawab kakak laki-laki saya. Dia selalu bertanggung jawab atas bidang ini. Tapi, kamu bersama saudara ketujuh, kenapa kamu dikirim ke sini? Pulian membuka mulutnya tetapi tidak mengatakan apa-apa, hanya meraih gagang pisau dengan erat, sambil menggerakkan tubuhnya di tanah seperti ikan setengah mati. Ji Hao dengan cemberut menatap Pulian, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya dalam sekejap. Si Wenming telah berdiri di samping dan diam-diam menyaksikan apa yang terjadi di sekitar sini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan menggelengkan kepalanya ketika dia melihat reaksi aneh dari Pulian. Dia kemudian mengambil 2 langkah ke depan, menekan salah satu tangannya di bahu Ji Hao dan tangan lainnya di kepala Men Men. Men Men, aku baru saja merencanakan perjalanan ke Gunung Zurong. Bahkan, kali ini, saya datang untuk sesuatu yang lain, tetapi tidak pernah berpikir hal seperti ini akan terjadi selama perjalanan saya. Ji Hao, kamu harus tinggal bersama Aba dan Amamu. Tapi ketika aku kembali, apakah kamu bersedia pergi ke kota Puban bersamaku? Ji Hao tidak menanggapi dalam waktu singkat. Namun, mata Ji Zuo, yang telah berdiri di samping Ji Hao, tiba-tiba bersinar terang. Ji Zuo kemudian menoleh ke samping dan menatap Si Wenming dengan sangat gembira. Kota Puban, gumam Ji Zuo dengan suara rendah. Awan besar yang berapi-api naik tinggi ke udara. Si Wenming memegang Pulian yang terluka parah di tangannya, dan menunggangi naga berapi-api Pulian. Dia membawa puluhan penjaga dan terbang menuju selatan. Segera, awan berapi-api menghilang di awan gelap yang bergulir. Ji Hao, yang telah berdiri di puncak gunung dan mengantar mereka pergi, tidak dapat melihat jejak mereka. Ji Zuo dan Ji Xia berdiri di belakang Ji Hao. Keduanya sengaja mencoba untuk menjaga wajah tenang, namun, mereka gagal menyembunyikan kegembiraan yang memenuhi pupil mereka. Hao, apakah tuan ini mengundangmu untuk pergi ke kota Puban? Setelah beberapa saat terdiam, Ji Zuo akhirnya berkata dengan suara yang sedikit gemetar. Ya, Paman Wenming berkata bahwa kota Puban adalah tempat yang bagus. Ketika dia kembali ke kota itu, dia ingin saya pergi bersamanya, kata Ji Hao sambil dengan lembut menepuk Tuan Crow, yang telah meringkuk di pelukannya. Crow telah meminum beberapa pil penyembuhan yang diberikan oleh Si Wenming dan telah tertidur lelap selama beberapa hari ini. Memang, kota Puban adalah tempat yang sangat bagus, kata Ji Zuo sambil mengangkat kepalanya, tampaknya mengingat pengalamannya sendiri, kota itu adalah ibu kota utama umat manusia kita, pusat dunia yang memiliki orang-orang yang berkumpul dari setiap klan yang berbeda. Dibandingkan dengan kota Puban, klan Gagak Api kami, dan bahkan klan skala besar seperti klan Bifang, klan Rosevins, dan klan Naga Api, semuanya kecil seperti semut. Kota Puban adalah tempat yang luar biasa. Ji Zuo menamparkan bahu Ji Hao dengan keras dan melanjutkan, ketika bayi elang tumbuh dewasa, ia harus meninggalkan sarang dan terbang ke langit yang lebih tinggi. Selama angin kencang tidak mematahkan sayapnya, ia harus mencoba yang terbaik dan mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Hao, kamu selalu berbeda dari anak-anak lain di klan, kamu memiliki masa depan yang tak terbayangkan. Ji Hao melihat ke selatan, di mana negara Zurong yang legendaris, negara para dewa, berada. Dia memikirkan Po, temannya yang murah hati, bersemangat, dan ramah. Dia telah berjanji kepada Po, bahwa ketika Po kembali ke selatan, dia akan pergi bersamanya dan menjadi salah satu tutornya, murid pendeta Tao Yuyu. Namun, Si Wenming dan kota Puban yang dia bicarakan, telah melemparkan Ji Hao ke dalam dilema. Musim hujan belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Hujan yang tak berujung membuat Ji Hao merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan menjadi murung. Sudah setengah bulan sejak Si Wenming meninggalkan lembah Sungai Dingin. Selama periode waktu ini, satu-satunya kabar baik adalah bahwa luka Ji Xia dan King Fu telah benar-benar sembuh. Apa yang telah menyembuhkan mereka bukan hanya obat kuat King Fu, tetapi Si Wenming telah meninggalkan beberapa pil sebelum dia pergi dan beberapa pil itu adalah alasan sebenarnya mengapa Ji Xia dan King Fu pulih begitu cepat. Lembah Sungai Dingin damai dan tenang seperti biasa. Puluhan ribu budak pertambangan bekerja keras setiap hari dan malam, menggali emas dan batu giok berkualitas tinggi dari bawah tanah.
Gua penyimpanan lain yang baru dibuka telah dipenuhi dengan potongan emas dan batu giok. Setiap hari, Ji Zuo dan Ji Xia harus menghitung kekayaan yang baru diperoleh sendiri. Sistem transportasi hutan Southern Wasteland tidak pernah nyaman, bersama dengan banjir yang disebabkan oleh hujan yang tak berujung, lembah sungai dingin hampir menjadi tempat yang terisolasi. Bahkan hubungan antara beberapa klan cabang gagak api terdekat dan lembah sungai dingin telah terputus. Untungnya, Ji Zuo adalah tetua dari klan gagak api, oleh karena itu, setiap 3 hari, gagak api akan terbang ke lembah aliran dingin dari Gunung Hitam Emas, dan membawakan Ji Zuo tulang binatang buas yang memiliki pesan terukir di dalamnya. Beginilah cara Ji Hao menerima berita dari dunia luar. Dari pesan-pesan ini, dia juga mendengar bahwa itu di balik penampilan damai ini, betapa berbahayanya klan gagak api saat ini. Kematian Jiang Yao tidak menimbulkan efek apapun, baik Jiang Bo dan Jisoo tampaknya telah benar-benar melupakan wanita ini. 3 hari setelah Si Wenming meninggalkan lembah sungai dingin dan menuju ke selatan, Jiang Bo mengklaim bahwa dia telah menerima kehendak jiwa leluhur mereka, dan mendapatkan dukungan dari sebagian tetua klan Bifang dan pendeta penyihir. Setelah itu mereka mengeluarkan keputusan untuk memulai perang melawan klan Kera Air. Klan Kera Air juga disebut klan Kera Air Mata Darah. Kera Air Mata Darah adalah makhluk purba yang kuat yang lahir secara alami dengan kekuatan untuk mengendalikan air, dan hidup di dasar air. Tubuh mereka berbentuk mirip dengan kera, dan tulang mereka sekeras besi. Mereka juga memiliki kekuatan besar yang tak tertandingi. Mereka dilahirkan dengan sepasang mata merah darah, yang memiliki kekuatan magis yang mampu mengendalikan jiwa orang lain. Ditambah dengan tubuh mereka yang kuat, Kera Air Mata Darah telah menjadi makhluk yang sangat menakutkan yang sangat sulit untuk dihadapi. Mirip dengan hubungan antara klan Bifang dan klan Gagak Api, klan Ular Air Hitam adalah salah satu klan dependen dari klan Kera Air. Southern Wasteland adalah wilayah asli keluarga Zurong. Wilayah klan Kera Air Mata Darah tidak persis di Southern Wasteland, sebaliknya, wilayah mereka terletak di timur laut Southern Wasteland, di tanah lain 10.000 mil jauhnya dari Southern Wasteland. Klan Ular Air Hitam hanya memainkan peran garda depan klan Kera Air untuk menyerang Southern Wasteland. Klan Bifang telah memutuskan untuk memulai perang besar melawan klan Kera Air. Sebagai salah satu klan dependen yang kuat dari klan Bifang, dan klan yang harus mengantar digitasi wilayah dengan klan Ular Air Hitam, dan telah melihat klan Ular Air Hitam sebagai musuh. Bebuyutan mereka selama beberapa generasi, klan Gagak Api telah memulai persiapan tepat setelah mereka mendapat pesan dari klan Bifang. Dengan perintah Jisoo, semua magi senior, majus junior di dalam dan di atas tingkat ke-7, dan setengah dari penyihir pemula tingkat puncak, dari ribuan klan cabang Gagak Api skala berbeda, mulai berkumpul di Gunung Hitam Emas. Southern Wasteland langsung menjadi berisik. Burung, yang digunakan untuk mengirim pesan untuk klan Bifang, telah terbang di sekitar hutan, mengirimkan perintah yang tak tertahankan ke puluhan klan gantung klan Bifang skala yang berbeda. Klan Kuda Api dan klan Harimau Api, yang juga merupakan klan gantungan klan Bifang, dan terletak paling dekat dari klan Gagak Api, telah mengumpulkan semua prajurit elit klan mereka, dan mengirim sejumlah besar prajurit menuju Gunung Hitam Emas. Bahkan klan Rosevins, yang sekuat klan Bifang, dan memiliki perbatasan di Wasteland Selatan, telah menanggapi permintaan klan Bifang dengan mentransfer pasukan prajurit elit untuk memperkuat pasukan klan Bifang. Beberapa hari setelah Jixia dan King Fu benar-benar pulih dari luka-luka, Jixia menerima perintah dari Gunung Hitam Emas dan telah mengirim semua emas dan batu giok yang ada di penyimpanan, serta semua kristal esensi api, ke Gunung Hitam Emas. Menurut berita dari Ji Zuo, kekayaan ini diperdagangkan dengan sejumlah besar baju besi dan senjata berkualitas tinggi, dan didistribusikan ke prajurit klan Gagak Api. Setelah senjata dan armor baru tiba di Gunung Hitam Emas, sekelompok besar prajurit klan Gagak Api langsung menuju ke wilayah klan Ular Air Hitam, dan meluncurkan serangan mendadak dari segala arah. Pada hari pertama setelah perang dimulai, klan Gagak Api telah mengambil keuntungan dari serangan mendadak, dengan cepat melenyapkan lebih dari 100 klan cabang skala berbeda dari klan Ular Air Hitam, dan merebut ratusan tempat berburu yang kaya dan ratusan ranjau besar. Namun, klan Ular Air Hitam telah bertarung melawan klan Gagak Api selama berabad-abad. Kali ini, mereka bereaksi sangat cepat, dengan cepat mengumpulkan sejumlah besar prajurit,
dan mulai bertarung melawan klan Gagak Api dengan semua kekuatan mereka. Setelah ini, tingkat cedera dan kematian klan Gagak Api mulai meningkat pesat, bahkan puluhan magi senior telah gugur dalam pertempuran selama beberapa hari terakhir. Idiot! Teriak Jizuo dengan marah ketika dia menerima laporan medan perang terbaru, dan mau tidak mau menghentakkan kakinya dengan keras ke tanah. Ji Hao menganggukkan kepalanya dan setuju. Memulai perang melawan klan ular air hitam di musim hujan, betapa bodohnya ini. Kekuatan tempur paling kuat dari klan Gagak Api adalah Gagak Api raksasa itu, kecepatan terbang Gagak Api ini akan turun setengahnya selama musim hujan. Selain itu, hujan deras sebagian besar akan melemahkan kemampuan khusus terkait kekuatan api prajurit klan Gagak Api. Sebaliknya, baik prajurit klan ular air hitam dan binatang pertempuran mereka semuanya memiliki kekuatan yang berhubungan dengan air, bertarung di musim hujan seperti menjadi ikan di air bagi mereka, bahkan kekuatan mereka meningkat berkali-kali lipat di musim ini. Dalam situasi ini, klan Gagak Api, yang telah mengambil keuntungan mutlak, segera jatuh ke dalam situasi yang sulit. Meskipun klan Kuda Api dan klan Harimau Api terus mengirim prajurit elit sebagai bala bantuan, menghadapi sungai-sungai dalam banjir dan semburan gunung yang meledak dari waktu ke waktu, ketiga klan ini, yang terutama memiliki kekuatan yang berhubungan dengan api, telah dikalahkan dengan mengerikan oleh klan ular air hitam. Terutama ketika ular bertanduk dari klan ular air hitam meluncurkan serangan diam-diam, magi senior klan Gagak Api beruntung memiliki Gagak Api untuk membantu, dan bisa terbang ke udara dan melarikan diri dalam beberapa detik. Dibandingkan dengan mereka, magi senior dari klan Kuda Api dan klan Harimau Api sama sekali tidak memiliki kemampuan terbang. Oleh karena itu, dalam 7 hingga 8 hari terakhir, hampir 100 magi senior dari klan Kuda Api dan klan Harimau Api telah terbunuh dalam pertempuran, sementara klan Gagak Api hanya kehilangan beberapa magi senior. 10 hari setelah perang dimulai, di pagi hari, ketika Ji Hao baru saja bangun, suara klarung bernada tinggi datang dari luar lembah Sungai Dingin. 3 spanduk yang memiliki totem yang dilukis di atasnya berkibar di luar lembah, 1 ular bertanduk, 1 ular air ganas dan 1 kura-kura lapis baja. Ketiga spanduk ini naik ke udara dari hutan yang mengelilingi lembah aliran dingin secara bersamaan. Lembah Sungai Dingin telah dikelilingi oleh sekelompok besar prajurit elit, yang datang dari jalur yang tidak diketahui. Sekitar 20 mil jauhnya dari Gunung Hitam Emas di utara, melintasi sungai selebar ribuan mil yang mengalir deras, adalah tempat tanah Wastelen Selatan tiba-tiba berakhir. Berdiri di samping sungai, orang akan melihat ruang kosong yang luas, yang tak terbatas dan tidak terukur. Melihat ke dalam ruang kosong ini, orang bisa melihat beberapa pulau mengambang berukuran berbeda di kejauhan, yang berputar di udara, seperti bintang. Di udara, ratusan burung raksasa yang memiliki lebar sayap sepanjang beberapa mil, melayang di sekitar ruang kosong dan berburu makanan. Burung-burung ini akan mengeluarkan panggilan tajam ke arah langit dari waktu ke waktu. Setiap kali mereka memanggil, gelombang suara yang besar dan kuat akan berubah menjadi riak udara putih dan menyapu ruang kosong, mengguncang semua gunung dalam radius ribuan mil dan menciptakan ratusan gelombang tinggi zang dari sungai. Sebuah kapal terbang tiba-tiba melesat keluar dari hutan Southern Wastelen bersama dengan embusan angin yang ganas, dan terbang ke ruang kosong. Seluruh badan kapal yang dibangun dengan indah ini ditempa dari logam, dari kedua sisi kapal, puluhan sayap indah mencuat, bergetar terus-menerus. Semua burung raksasa yang melayang di langit, menoleh secara bersamaan dan melihat ke kapal logam ini. Seekor burung raksasa mengepakkan sayapnya dan dengan sengaja menyapu melewati kapal logam. Sayap besar urung itu mengepak keras ke arah kapal dan membuat kapal berguling di udara. Setelah itu, semua burung raksasa berteriak secara bersamaan, dengan suara yang dipenuhi dengan sukacita dan kekejaman. Sebuah totem mata tegak yang telah timbul di haluan kapal terbang tiba-tiba menyala. Dari mana? Sebuah sinar, yang setebal tangki, cahaya berapi-api melesat keluar bersama dengan ledakan yang menggelegar, menusuk kepala burung raksasa itu. Kepala burung raksasa yang telah memprovokasi kapal, meledak seketika, tubuhnya yang besar kemudian, sambil berputar, jatuh ke dasar tak terlihat dari ruang kosong yang luas dan tak terbatas. Kawanan burung berhenti memanggil, mereka sadar bahwa kapal berbentuk aneh ini tidak mudah untuk dihadapi, oleh karena itu, mereka semua menoleh dan terbang menjauh dari area ini,
mencari tempat berburu lain. Kapal logam melesat keluar angkasa bersama dengan suara swooshing yang keras. Mata tegak di haluan kapal berkilau dari waktu ke waktu, mengarahkan kapal untuk terbang menuju tujuan tertentu dengan kecepatan tertinggi. Setiap jam, kapal bergerak lebih dari puluhan ribu mil di ruang kosong. Sekitar 3 hari kemudian, sebuah pulau terapung, yang memiliki radius puluhan ribu mil, tiba-tiba muncul di depan kapal. Pulau terapung raksasa itu ditutupi oleh hutan primitif, yang dibentuk oleh semua jenis tanaman yang tumbuh subur dan pepohonan yang menjulang tinggi, dan danau yang jernih seperti cermin. Di dalam hutan dan danau, hewan liar yang tak terhitung jumlahnya mengikuti aturan hidup kuno dan alami, berkelahi satu sama lain dan mencoba membunuh satu sama lain. Kadang-kadang, suara gemuruh yang dibuat oleh konflik antara dua binatang raksasa akan mentransmisikan ke ratusan mil jauhnya bersama dengan angin. Di tengah pulau terapung, sebuah benteng berbentuk segi enam terletak di tempat tertinggi dataran tinggi, seolah-olah dengan bangga melihat ke bawah ke seluruh pulau. 100 menara setinggi Zhang dibangun di atas benteng berbentuk segi enam, langsung mencapai langit. Mengelilingi puncak menara, ada awan besar kabut merah darah, dan di dalam kabut merah darah yang redup, mata tegak Zhang tinggi perlahan terbuka dan menutup. Pupil merah dari mata tegak terus-menerus memancarkan cahaya merah darah yang telah menyelimuti seluruh area sekitarnya. Di atas menara, prajurit klan Jia, yang mengenakan baju besi emas, dan memiliki kulit emas murni, membuatnya terlihat seolah-olah seluruh tubuhnya telah ditempa dengan emas murni, dengan mantap berdiri di belakang dinding yang mengelus, yang mencapai ketinggian pinggangnya. Kedua tangannya disilangkan di depan dadanya, dan keempat matanya yang bersinar dengan waspada melihat ke daerah sekitarnya. Pada saat itu, kapal logam itu masih berjarak ribuan mil dari benteng, tetapi keempat mata klan Jia emas telah tertuju pada kapal sejak lama. Ya, totem ini adalah kapal budak Bloodfang, gumam prajurit klan Jia dengan suara teredam, milik keluarga Di, keluarga cabang dari keluarga Disi, yang memiliki kekuatan garis keturunan Blood Moon. Saya telah menerima berita dari klan, mengatakan bahwa pria dari keluarga Disi kemungkinan besar akan dipromosikan menjadi kaisar pemerintahan berikutnya. Bergumam sebentar tentang latar belakang keluarga dan kekuatan taring darah, prajurit klan Jia mendorong setengah tubuhnya keluar dari dinding pagar, berteriak ke arah sekelompok prajurit di bawah menara, kapal taring darah akan datang, bersikaplah baik kepada mereka. Meskipun mereka hanya sekelompok pedagang budak rendahan, mereka memiliki latar belakang tertentu. Jangan menyinggung perasaan mereka. Aku tidak ingin melihat kepalamu dipilar di luar medan pertempuran lain kali. Beberapa singa bertanduk dan bersayap dengan cepat naik ke udara, membawa prajurit klan Jia yang telah menunggangi punggung mereka, terbang cepat menuju kapal budak Bloodfang. Beberapa saat kemudian, prajurit klan Jia dengan wajah pucat yang mematikan, tampaknya sangat panik, tiba-tiba bergegas ke menara, menuju prajurit klan Jia emas, lalu dengan sopan berlutut di tanah dan memberi hormat kepada prajurit klan Jia emas, dan mulai berbicara. Tuanku yang terhormat, saya Tumeng, saya adalah ajudan logistik Fang Darah, saya memohon persetujuan Anda, untuk membiarkan kami menggunakan formasi transportasi darurat dari benteng pertempuran Anda. Untuk Meng, kamu memiliki nama depan, Tu, yang berarti kamu adalah pelengkap dari keluarga Di, kata prajurit klan Jia emas sambil menyilangkan tangannya di depan dadanya, dan dengan bangga menatap Tumeng, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membuat permintaan itu kepadaku? Anda harus tahu perbedaan status di antara kami. Anda ingin membuat permintaan di depan saya. Beritahu saja garis keturunan langsung keluarga Di yang akan datang. Tumeng tertawa terbahak-bahak, lalu mengeluarkan tas kulit seukuran kepalan tangan, yang dihiasi dengan sejumlah besar simbol mantra rumit di permukaannya, dan berkata, ini adalah hadiah kecil untukmu, Tuhanku yang terhormat. Bloodfang kami telah dimusnahkan, termasuk Tuan Di Luo, semua keturunan langsung keluarga Di Bloodfang telah terbunuh. Kepada Meng kemudian mengangkat kepalanya, menatap prajurit klan Jia emas, yang menunjukkan wajah terkejut dan melanjutkan, anggota klan-klan Jia seperti kami, yang telah menjadi pelengkap klan lain, pasti tidak dapat dibandingkan dalam status dengan pria bangsawan seperti itu, yang berasal dari keluarga klan Jia yang mulia sepertimu. Namun, jika Anda menyetujui permintaan saya, Anda pasti akan mendapatkan persahabatan dari Jenderal Disa. Disa, Jenderal baru bulan darah.
Kata perlahan prajurit klan Jia Emas sambil melirik Tumeng, kata-katamu membujukku. Saya Gang Yan, mudah-mudahan, saya bisa berteman dengan Disa. Kamu harus memberitahu Disa bahwa aku akan mengirim tagihan kepadanya untuk semua biaya menggunakan formasi transportasi darurat. Bepergian melalui ruang kosong yang tak terbatas, terbang melewati puluhan ribu pulau terapung berukuran berbeda, yang berkumpul bersama atau terpisah, sekelompok pulau terapung telah muncul. Kelompok pulau terapung sangat luas, bahkan sulit untuk mengukur luasnya. Dalam kelompok pulau terapung yang tak terhitung jumlahnya perlahan berputar di sekitar tanah apung yang luas di tengah, seperti pusaran besar. Tanah terapung di tengah sangat besar. Jika hutan Wastelen Selatan, tempat rumah keluarga Ji Hao berada, akan dibandingkan dengannya, maka itu akan sama dengan membandingkan gunung besar dengan kacang kecil, yang dengan jelas menggambarkan betapa menakjubkannya pulau terapung ini. Tepat di tanah terapung ini, di daerah subur yang terletak di sambungan sungai-sungai besar yang bagus, sebuah kota yang luar biasa megah dapat dilihat berdiri dengan tenang. Fajar baru saja menyingsing. Kabut air yang datang dari atas sungai menyelimuti seluruh kota. Lebih dari ratusan zang, tembok kota logam setinggi itu seperti binatang buas yang telah beristirahat di kabut. Dari waktu ke waktu, sejumlah besar simbol mantra melintas di permukaan tembok kota, meledakkan percikan api yang terang dan mengeluarkan suara letupan yang menusuk telinga. Diikuti oleh suara yang teredam namun keras, di 4 tembok kota, gerbang selebar 36 mil terbuka secara bersamaan. Di tembok kota dekat gerbang itu, simbol mantra yang tak terhitung jumlahnya menyala, kekuatan besar dari formasi sihir telah mendorong puluhan gerbang tebal zang perlahan meluncur keluar, ke tembok kota. Di sebuah benteng yang dijaga ketat yang terletak di luar kota, di dataran tinggi kecil, Tumeng terhuyung-huyung keluar dari sebuah menara. Dia bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap, dan keempat bola matanya berputar cepat dan tidak teratur di rongga matanya seolah-olah dia mabuk parah. Untuk Meng meminjam binatang berkuda berbentuk serigala dari benteng itu, lalu menunggangi punggung binatang itu, dengan gila-gilaan memacu binatang itu dan bergegas menuju kota. Tumeng telah berteriak sepanjang jalan dan tanpa henti mencambuk binatang berkuda itu, memaksanya untuk berlari dengan kecepatan tertinggi. Segera, Tumeng dan binatang buas yang membawa Tumeng bergegas ke kota. Di dalam kota, jalan lebar ratusan zang dilemparkan sepenuhnya dengan logam, dan dengan simbol mantra rumit yang tak terhitung jumlahnya timbul di permukaan jalan. Di sendi-sendi simbol mantra ini, kristal seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya, warna berbeda tersebar tebal di jalan. Tembok tebal dan tinggi, yang hanya sedikit lebih pendek dari tembok kota, berdiri di kedua sisi jalan. Rumah-rumah besar yang megah dikelilingi oleh tembok-tembok ini. Melihat melalui dinding ini, orang bisa melihat menara yang menjulang tinggi di area tengah setiap mansion. Kabut berwarna berbeda berputar-putar di sekitar masing-masing puncak menara, di atas setiap puncak menara, dan di dalam setiap bola kabut, ada mata yang menjulang, merah, dan tegak. Di kota besar, terlepas dari puluhan ribu menara berukuran berbeda, 12 menara raksasa yang spektakuler, setinggi 10.000 zang telah berdiri di area pusat seluruh kota, dalam lingkaran. 12 menara raksasa itu berwarna berbeda, seperti merah darah, emas dan perak, masing-masing dari 12 menara ditutupi dengan simbol mantra. Kekuatan besar, tampak menjulang dan berwarna berbeda secara teratur bergulir di sekitar masing-masing dari 12 menara. Menara-menara ini mencapai langsung ke langit. Karena kekuatan yang bergulir di sekitar mereka, tidak ada satu gumpalan awan pun yang bisa dilihat di sekitar menara ini, bahkan mata tegak yang berkedip dan besar yang mengambang di atas menara itu bisa dilihat dari tanah. Tumeng mengendarai binatang berbentuk serigala dan bergegas dengan cepat menuju menara raksasa merah darah yang memiliki kekuatan merah, yang mengembang dan menyusut di sekitar menara mengikuti frekuensi tertentu, mirip dengan detak jantung. Kekuatan merah memberikan perasaan menyedihkan yang aneh. Barisan prajurit klan Jia bersenjata lengkap berjalan melewati Tumeng dari waktu ke waktu. Tumeng memegang tablet merah darah di tangan kanannya tinggi, semua prajurit klan Jia lainnya akan dengan cepat bergerak dan memberi jalan bagi Tumeng, setelah melirik tablet itu. Di bawah menara raksasa berwarna merah darah, ada benteng berbentuk segi 6. Benteng yang tebal dan kokoh itu juga berwarna merah darah, dan ditutupi lapisan cahaya merah setebal 1 kaki. Di dalam cahaya merah darah,
simbol mantra seukuran kepalan tangan melintas seperti ikan, memberikan perasaan misterius dan tidak bisa dihancurkan. 100 prajurit klan Yu bermata tiga bersenjata berjaga di setiap sisi satu-satunya gerbang benteng, dalam dua baris. Ketika cahaya matahari terbit menyinari tubuh mereka, baju besi mereka, yang seterang cermin, akan memantulkan cahaya yang menusuk mata. Semua prajurit klan Yu ini mengenakan pakaian mewah, baju besi mereka timbul dengan semua jenis pola rumit, termasuk tanaman, burung, dan hewan langka. Semua jubah panjang dan merah darah yang dikenakan oleh mereka, terbuat dari sutra dan brokat berkualitas tinggi, kemudian diwarnai menjadi warna merah darah dengan darah sejenis burung langka tertentu. Masing-masing aksesoris, senjata, dan benda-benda lain yang dibawa oleh mereka, sangat indah, dan bahkan dapat dianggap sebagai karya seni yang telah dibuat dengan keahlian yang luar biasa, yang bahkan telah mencapai puncak kesempurnaan. Untuk Meng mengendarai binatang berkuda ke gerbang benteng, lalu melompat turun dari punggung binatang itu, dan bergegas menuju gerbang dengan langkah besar. Prajurit klan Yu yang berjaga di samping gerbang tidak bergerak sedikit pun ketika mereka melihat Tu Meng datang, bahkan senyum tipis di wajah mereka tidak memiliki perubahan apapun, mereka hanya diam-diam berdiri di sana, seperti dua baris vas bunga yang berpakaian indah. Berbeda dengan prajurit klan Yu ini, dua prajurit klan Jia yang kokoh bergegas keluar dari gerbang benteng dan menghalangi jalan Tu Meng. Setelah mengajukan serangkaian pertanyaan kepada Tu Meng, mereka membawanya ke benteng. Melihat dari luar, setiap dinding benteng panjangnya tidak lebih dari 10 mil, yang membuat luas lantai benteng tampaknya cukup terbatas, namun, orang akan menemukan ruang di dalam benteng sebenarnya sangat luas, begitu mereka berjalan di dalam gerbang. Puluhan kam militer terletak di belakang gerbang benteng. Masing-masing kam ini lebih dari 100 mil, dalam sebuah persegi. Rasa kekuasaan yang kuat dilepaskan dari kam-kam ini, di bawah sinar matahari, puluhan ribu prajurit klan Jia dengan tubuh telanjang bertarung satu sama lain dengan semua kekuatan mereka. Di kam-kam ini, tampaknya tidak ada perbedaan antara musuh dan teman, atau dengan kata lain, masing-masing dari mereka adalah musuh yang lain. Prajurit klan Jia ini dengan gila-gilaan berteriak dan meraung, melambaikan tinju kuat mereka dan bertarung melawan semua orang selain diri mereka sendiri. Sebuah tablet giok mengambang di atas masing-masing kepala mereka, dan setiap kali mereka menjatuhkan seorang prajurit, bintik merah kecil akan muncul di permukaan tablet giok di atas kepala mereka. Di dalam prajurit klan Jia ini, beberapa yang paling kuat memiliki tablet giok yang mengambang di atas mereka yang sudah dihiasi dengan bintik-bintik merah kecil, yang dengan jelas menunjukkan bahwa itu masing-masing dari mereka setidaknya telah mengalahkan lebih dari 1000 orang. Darah bercampur keringat memercik kemana-mana. Prajurit klan Jia ini menggeram, udara panas yang dilepaskan oleh tubuh mereka berubah menjadi angin pusaran yang terlihat dan membubung ke langit bersama dengan geraman bergema mereka, meniup spanduk yang telah berdiri di sekitar kam-kam itu dan membuat mereka bergetar hebat. Di tengah satu kam, Disa berdiri di tepi platform seluas 1 hektar dan menatap prajurit klan Jia yang bertarung ini dengan 3 mata dingin dan tajam. Dia mengenakan baju besi logam penuh, dengan kedua lengan disilangkan di dadanya. Dari waktu ke waktu, dia tampaknya akan membuat beberapa komentar tentang prajurit klan Jia tertentu, dan beberapa prajurit klan Yu akan dengan cepat menuliskan kata-katanya di file gulungan yang tebal. Benteng berbentuk segi 6 ini adalah kediaman bulan darah. Disa sekarang menjadi pemimpin salah satu kekuatan utama milik Taring Darah. Di bawah komandonya adalah 1000 prajurit klan Yu yang mulia, 30.000 prajurit klan Jia yang kuat, dan lebih dari 10.000 prajurit budak elit yang mampu membantu dalam pertempuran. Ini adalah kekuatan yang cukup kuat. Disa dengan puas melihat 30.000 prajurit klan Jia, yang sedang melakukan latihan pagi di depannya, dan kemudian dengan puas mengangkat kepalanya, menatap matahari yang perlahan terbit di langit. Segera, dia akan memimpin kekuatan yang sangat kuat ini, yang hampir mampu menyapu apapun, untuk membangun eksploitasi, mengumpulkan pencapaian, sambil mencoba yang terbaik untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Disa tidak menganggap dirinya sebagai orang yang ambisius. Dia tidak pernah terlalu memimpikannya posisi yang terlalu tinggi baginya, seperti kaisar yang memerintah. Posisi tinggi semacam itu bukan untuk para bangsawan klan Yu, yang tidak lahir di keluarga kelas atas, seperti dirinya, untuk diimpikan.
Namun, menjadi arhon dari daerah tertentu dan membangun kerajaan kecilnya sendiri, perlahan mengumpulkan kekuatan keluarga yang hanya akan menjadi miliknya dengan bantuan saudaranya, di Luo, lalu akhirnya menciptakan keluarganya sendiri, semua ini masih mungkin bagi Disa. Mungkin ribuan tahun kemudian, dia akan menjadi pencipta salah satu keluarga cabang utama, seperti nenek moyang terkenal dari keluarga Di itu. Yang membuatku datang ke dunia primitif ini, mengendus Disa dan berkata, kami mempertaruhkan hidup kami dan menghabiskan semua upaya kami di sini untuk merebut sumber dan kekayaan bagi mereka, sementara mereka berdiri tegak dan menikmati kehidupan mewah mereka. Bahkan hal-hal bodoh itu bisa hidup seperti itu, kenapa aku tidak bisa? Disa mengepalkan tinjunya dan bergumam pada dirinya sendiri, kekuatan dan kekuatan. Kekuatan besar juga akan memberi saya umur yang sangat panjang, saya tidak berharap untuk mendapatkan keabadian, bagi saya, abadi sudah cukup. Mudah-mudahan, Di Luo dapat melatih dirinya dengan baik di Southern Wasteland, mengumpulkan kekayaan sebanyak yang dia bisa untuk keluarga kita, untuk kita berdua, kata Disa sambil menggelengkan kepalanya, dengan kekayaan yang cukup, aku akan dapat memenuhi tujuan kita dengan lebih baik dan lebih cepat. Di Luo, jangan mengecewakan saya. Kamu adalah saudara laki-laki dekat dari pihak ayahku, kamu satu-satunya yang benar-benar bisa aku percayai di antara seluruh keluarga. Sementara Disa memikirkan semua ini, Tumeng bergegas dan jatuh ke tanah di depan kaki Disa. Tuan Disa, Tuan Di Luo adalah. Untuk Meng berteriak dengan gemetar. Bicara, apa yang terjadi dengan Di Luo? Dan, apakah kamu kembali sendirian? Kamu seharusnya kembali dari Southern Wasteland, bagaimana kamu bisa begitu cepat? Sudahkah Anda meminjam formasi transportasi darurat militer? Apa sebenarnya yang terjadi yang layak bagimu untuk melakukan itu? Teriak Disa dengan kasar, Di Luo, atau taring darah, apa yang terjadi pada mereka? Kepada Men meringkuk di tanah, dengan menyedihkan menatap Disa dan berkata, Tuan Di Luo adalah terbunuh. Kecuali beberapa prajurit budak logistik, semua kekuatan elit dari Blood Fang telah musnah. Tubuh Disa tiba-tiba bergetar. Mata tegak di antara alisnya tiba-tiba terbuka, menyemburkan aliran darah sekitar 7 hingga 8 zangs jauh. Bersambung.